Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era yang serba cepat ini, kita sering lupa bahwa strategi cerdas dan nilai luhur para sahabat Nabi masih relevan. Kisah Khalid bin Walid, panglima perang tak terkalahkan, kini hidup kembali bukan di medan laga, melainkan di dunia digital. Pedang yang ia hunuskan bukan baja, tapi iman, kecerdasan, dan keberanian menghadapi tipu daya dunia siber. Kisah Harits, seorang pemuda berintegritas teguh, akan membawa kita melihat bagaimana prinsip-prinsip sahabat Nabi bisa menjadi kunci kesuksesan modern. Simak kisah inspiratif ini sampai habis. Iman dan kecerdasan dalam satu jiwa. Sejak kecil, Harits menonjol dalam kecerdasan akademis dan keteguhan iman. Setelah mengagumi Rasulullah, ia sangat mengagumi Khalid bin Walid, sang Saifullah, pedang Allah, bukan hanya karena keberaniannya, tapi juga karena kecerdasan strategisnya. Harits percaya bahwa kejujuran dan rezeki halal adalah pondasi hidup yang tak bisa diganggu-gugat. Ketekunan dan prestasinya mengantarkan Harits menjadi lulusan terbaik universitas, membuka jalan menuju dunia teknologi yang penuh persaingan. Ketika iman diuji oleh ambisi, kecerdasan Harits memikat Krypton Corp, sebuah perusahaan teknologi raksasa yang dipimpin oleh Bramantio, seorang CEO ambisius yang rela melakukan apa saja demi kemenangan. Harits meniti karirnya dengan cepat, menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Suatu hari, Bramantio memanggil Harits ke ruang yang mewah di puncak gedung. Di layar, grafik tender bernilai triliunan rupiah terpampang jelas. "Harits," kata Bramantio, "kita tidak boleh kalah, kita harus memenangkan tender ini apapun caranya. Aku ingin kau meretas data pesaing kita, membuat kampanye hitam, dan menjatuhkan citra mereka, sehingga tender besar ini jatuh ke tangan kita. Jika kamu berhasil, bonus besar menantimu." Harits terdiam sejenak. Hatinya bergejolak. Ia teringat sabda Rasulullah, "Barang siapa menipu, maka dia bukan termasuk golongan kami." Hadits riwayat Muslim. Prinsip itu sudah tertanam kuat di jiwanya. "Maaf, Pak Bramantio. Saya tidak bisa melakukan itu. Meretas data dan menyebarkan kebohongan adalah tindakan yang tidak jujur dan haram dalam pandangan agama saya," jawab Harits dengan suara tegas. Wajah Bramantio berubah merah padam. "Haram? Ini bisnis, Harits. Ini bukan pengajian. Kamu tahu berapa besar tender ini? Kamu akan dapat bonus besar jika berhasil. Bagi saya, keberkahan jauh lebih penting daripada keuntungan sesaat, Pak. Saya tidak bisa menjual integritas saya," balas Harits dengan tenang. Bramantio bangkit dari kursinya, matanya penuh amarah. "Kalau begitu, dengar baik-baik, Harits. Kamu punya dua pilihan. Lakukan apa yang saya perintahkan, atau kamu keluar dari perusahaan ini." Sekarang juga, hati Harits bergemuruh, seakan terjadi pertempuran, antara mempertahankan iman dan integritas dengan resiko kehilangan pekerjaan atau mengikuti ambisi atasannya dengan mengkhianati keyakinannya. Ia tahu keputusannya kali ini berisiko besar, tetapi ia juga tahu bahwa ada hal yang jauh lebih berharga daripada karir dan kekayaan duniawi. "Lebih baik saya kehilangan pekerjaan daripada kehilangan iman," jawabnya dengan suara bergetar. Bramantio menggebrak meja dengan keras, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kau dipecat mulai detik ini." Tanpa ragu, Harits berdiri. "Kalau begitu, saya pilih dipecat, Pak. Saya akan keluar dari sini dengan membawa iman dan integritas saya," ujarnya, lalu melangkah pergi. Ia meninggalkan Krypton Corp dengan hati yang lapang, meski tanpa pekerjaan dan masa depan yang jelas. Harits meninggalkan Krypton Corp tanpa pesangon. Dengan keyakinan yang kuat, ia menjual mobil pribadinya dan mengajak 3 mantan rekannya yang memiliki visi yang sama untuk mendirikan Al-Falah Tech. Mereka bermimpi untuk membangun perusahaan teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika Islam. Proposal bisnis mereka disebarkan ke berbagai investor. Sayangnya, banyak yang menolak dengan alasan yang sama. Bisnis teknologi itu tak bisa berjalan tanpa trik kotor. "Harits, kamu terlalu idealis," kata seorang investor. Namun, Harits dan timnya tidak menyerah. Mereka percaya bahwa rezeki yang halal akan datang dari jalan yang benar. Pada suatu malam yang sunyi, Harits melakukan sholat tahajud. Dalam sujudnya yang panjang, ia menumpahkan segala harapannya. "Ya Allah, aku hanya ingin rezeki halal, teknologi yang Engkau ridhai. Jika jalan ini benar, bukakanlah pintu yang tak pernah kubayangkan." Doanya dijawab. Beberapa hari kemudian, ia mendapatkan undangan pertemuan dari Haji Salman,
seorang pengusaha muslim dermawan yang dikenal bijaksana. Pertemuan pertama diisi dengan Haji Salman yang hanya mendengarkan paparan Harits dengan saksama, tanpa banyak komentar. Pada pertemuan kedua, Haji Salman menantang mereka dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang model bisnis, tantangan pasar, dan keberlanjutan. Ia ingin melihat sejauh mana keseriusan dan pemahaman Harits tentang dunia yang akan mereka geluti. Puncaknya, pada pertemuan ketiga, Harits datang dengan presentasi yang lebih matang. Ia tidak hanya membawa data analisis mendalam tentang keamanan digital, tetapi juga memaparkan bagaimana etika teknologi dalam Islam dapat menjadi keunggulan kompetitif. Ia menjelaskan bahwa integritas dan transparansi akan membangun kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Haji Salman tersenyum hangat. Kesungguhanmu mengingatkanku pada sahabat Nabi. Aku akan berinvestasi dan membimbingmu. Aku yakin, perusahaan yang dibangun di atas fondasi iman tidak akan pernah goyah. Dengan dana investasi yang memadai dan bimbingan Haji Salman yang tak ternilai, Al-Falah Tech tumbuh dengan pesat. Perusahaan ini dikenal sebagai penyedia solusi teknologi yang aman, bersih, dan memberdayakan masyarakat, membuktikan bahwa bisnis yang jujur juga bisa sukses besar. Benteng Al-Falah Tech dan Cyber Krypton Corp. Kesuksesan Al-Falah Tech membuat Bramantio marah besar. Di ruang kerjanya yang mewah, ia memerintahkan tim IT-nya untuk melumpuhkan Al-Falah Tech, hancurkan mereka. Aku tidak peduli caranya. Suatu malam di ruang server Al-Falah Tech, sirene melengking memecah keheningan. Seluruh layar monitor berubah merah, menampilkan lonjakan data yang mengerikan. Fadli dan Rizky, dengan wajah tegang dan mata panik, menatap Harits. Mas Harits. Trafik anomali melonjak drastis. Ini bukan serangan biasa, ini tsunami digital. Keringat dingin membasahi kemeja mereka. Harits, yang baru selesai salat sunnah, segera berdiri. Meski badai mengamuk di depan matanya, wajahnya tetap tenang. Ia meraih mouse, jemarinya mengeklik cepat. Tenang, Fadli. Bismillah. Laporkan detail. Dos, Mas. Serangan membanjiri bandwidth kita dari ribuan IP asing. Ditambah lagi, ada jejak SQL injection yang terstruktur, menargetkan database utama. Fadli mengetik dengan kalut, matanya tak lepas dari barisan kode yang terus bergulir. Fokus, tim, seru Harits, suaranya menggelegar penuh otoritas. Ya Hayyu ya Qayyum, Bi rahmatika astaghits. Fadli, segera isolasi trafik mencurigakan. Rizky, aktifkan IDS dan lacak sumber-sumber serangan. Kita harus tahu dari mana iblis-iblis siber ini datang. Di tengah kepanikan, sebuah peringatan merah muncul di layar Sarah. Mas! Terdeteksi payload berbahaya. Ini percobaan remote code execution. La haula wala quwata illa billah. Harits menghela napas. Sarah, aktifkan sandbox. Biarkan mereka terkunci di dalam kotak pasir kita. Jangan biarkan mereka menyentuh sistem inti. Siapkan skrip penghancur. Tim bergerak serempak, seperti para prajurit yang siap bertempur. Di balik hiruk-pikuk ketikan keyboard dan suara sirene, terdengar lirik zikir dan syalawat, menjadi perisai spiritual mereka di tengah pertempuran siber yang kian memanas. Serangan DOS dan SQL injection yang masif berhasil mereka tangkal. Rizky akhirnya menemukan pola serangan, yang mengarah ke sebuah server pusat komando. Harits tidak ragu. Lancarkan serangan balik, perintahnya. Tim dengan cepat mengeksekusi perintah. Dalam hitungan detik, jaringan botnet musuh hancur, dan serangan terhenti total. Tim Al-Falah Tech serentak sujud syukur. Mereka berhasil memenangkan perang siber ini. Setelah badai berlalu, Harits memimpin timnya untuk membangun Benteng Al-Falah, sebuah arsitektur keamanan siber berlapis yang tak tertembus. Dengan benteng digital ini, setiap serangan kecil yang masih dilancarkan oleh Krypton selalu terpental. Al-Falah Tech ini berdiri kokoh, membuktikan bahwa teknologi modern bisa maju bersama syariat Islam. Tersudut di bawah bayang-bayang gelap. Kesuksesan Al-Falah Tech yang kian pesat bak roket, bagai duri dalam daging bagi Bramantio. Setiap hari, laporan menunjukkan pertumbuhan Al-Falah Tech, sementara saham Krypton terus merosot tajam. Perusahaan yang dulu ia pimpin dengan tangan besi kini mulai rapuh. Dalam sebuah rapat darurat yang sangat tegang, suara-suara dewan direksi yang biasanya patuh kini terdengar tajam. Bramantio, kenapa saham kita terus jatuh? Kenapa Al-Falah Tech bisa mengalahkan kita di setiap tender? Apa yang terjadi? Desak salah satu anggota dewan dengan nada penuh amarah. Terpojok,
Bramantio mencoba berbohong. Ini sabotase pesaing. Mereka menggunakan cara-cara kotor. Namun, argumennya terdengar lemah. Dewan direksi, yang melihat kerugian besar di depan mata, tidak lagi percaya pada omong kosongnya. Mereka memberinya ultimatum keras, pulihkan perusahaan dalam waktu singkat atau kau diganti. Amarah dan ketakutan kehilangan jabatan mendorong Bramantio ke titik ekstrim. Ia tahu, tim IT-nya tidak akan bisa melawan Harits. Ia pun nekat memasuki Darknet, dunia bawah tanah di internet yang penuh dengan kejahatan. Melalui forum-forum gelap yang tersembunyi, ia mencari hacker terbaik. Ia memverifikasi reputasi peretas kelas dunia, membayar broker siber mahal, dan akhirnya, setelah negosiasi yang menegangkan, ia berhasil merekrut sekelompok hacker internasional yang terkenal kejam, bahkan pernah menembus sistem keamanan bank-bank global. Dengan bayaran jutaan dolar, ia siap melancarkan serangan siber yang akan menghancurkan Harits dan Al-Falah Tech untuk selamanya. Beberapa hari setelah serangan pertama Krypton gagal, Al-Falah Tech kembali tenang. Tim Harits bekerja dengan rutinitas baru, memperkuat sistem pertahanan, mengaudit setiap celah, dan mengembangkan produk-produk baru. Suasana di kantor terasa santai, seperti jeda sejenak setelah badai. Namun, Harits tahu ini hanyalah ketenangan semu. Ia teringat strategi Khalid bin Walid, jangan pernah lengah, musuh akan menyerang lagi saat kita paling tidak siap. Suatu malam, Harits bermimpi tentang pedang yang patah dan sekelompok serigala yang mengintai dari balik kabut. Ia terbangun dengan gelisah. Pagi harinya, ia memerintahkan tim untuk siaga penuh. Fadli, perketat firewall dan nyalakan semua alat deteksi anomali. Rizky, pantau lalu lintas data secara manual. Sarah, audit lagi semua port yang terbuka. Perintah Harits, suaranya tenang namun ada nada serius. Kita seperti menunggu di perbatasan. Musuh bisa datang kapan saja. Pada suatu malam, saat tim Al-Falah Tech sedang bersiap pulang, Rizky, yang masih di depan layar, menyuarakan keraguan. Mas Harits. Ada yang aneh, gumamnya, matanya terpaku pada monitor. Ada traffic ping yang sangat kecil, hampir tidak terdeteksi. Hanya 1/20 detik sekali. Sangat halus. Harits mendekat. Itu bukan ping biasa, Rizky. Itu paket sniffing. Mereka sedang mengintai. Mungkin mencari celah baru. Seperti hantu, Mas. Tidak terdeteksi oleh sistem, sahut Fadli. Itu karena mereka tidak menggunakan metode lama, jawab Harits. Mereka bukan lagi Krypton, ini pasti hacker profesional. Harits memimpin tim untuk mengamati serangan senyap itu. Mereka melihat paket itu merayap, mencari celah, tidak menyerang frontal seperti sebelumnya. Ini adalah taktik spionase tingkat tinggi. Mereka sedang memetakan sistem kita, kata Harits. Rizky, alihkan semua lalu lintas data ke dummy server. Beri mereka peta palsu. Fadli, patch semua celah yang Rizky temukan. Dan siapkan honeypot terbesar yang kita punya. Tiba-tiba, suara alarm di server meledak. Mas Harits. Mereka menyerang, teriak Sarah. Ini bukan serangan biasa. Multifactor attacks. Harits mengamati layar, dan seketika ia tahu lawan mereka jauh lebih kuat. Ransomware, zero-day exploit, botnet dari berbagai benua. Harits berteriak. Ini bukan hanya serangan, ini perang. Server utama Al-Falah Tech nyaris lumpuh. Data-data cadangan di cloud diretas, dan layar-layar mulai menampilkan pesan-pesan aneh. Tim panik. Wajah Fadli memutih, Rizky hampir kehilangan kendali, dan Sarah mulai gemetar. La haula wala quwata illa billah. Harits menghela napas panjang. Ia bangkit dan berdiri di tengah ruangan. Tenang. Fokus. Ingat, kita berada di jalan yang benar. Jadi, jangan takut. Allah bersama kita. Kita gunakan taktik Khalid bin Walid saat perang Uhud. Fadli, tutup semua port yang bukan esensial. Rizky, gunakan skrip brute force defense yang kita siapkan. Sarah, lindungi data inti dengan enkripsi paling kuat, perintah Harits. Tim bergerak cepat, tetapi serangan hacker profesional jauh lebih brutal. Mereka seperti gelombang tsunami yang tak ada habisnya. Layar-layar monitor mulai menampilkan peringatan kritis. Mas, sistem pertahanan kita nyaris jebol. Rizky berteriak, matanya mulai berkaca-kaca.
sistem mereka juga pasti terkuras. Ini kesempatan kita untuk menyerang balik, jawab Harits. Rizky, pindahkan semua lalu lintas musuh ke honeypot yang kita siapkan. Kita buat mereka mengira berhasil menembus kita. Dengan napas terengah-engah, Rizky menjalankan perintah itu. Seketika, paket dari hacker pindah ke server palsu. Mereka masuk, Mas. Mereka masuk ke perangkap, seru Rizky. Bagus, sekarang, kita serang jantungnya. Mata Harits menyala-nyala. Fadli, gunakan reverse shell yang kita siapkan. Sarah, pasang worm penghancur di server mereka. Dalam beberapa jam, tim Harits melancarkan serangan balik yang mematikan. Mereka menggunakan kelemahan dalam malware hacker untuk menyerang pusat kendali mereka. Tiba-tiba, layar Rizky menampilkan pesan, Mas, command and control server mereka hancur. Ratusan botnet offline. Harits terdiam sejenak. Ia melihat ke sekeliling, ke wajah-wajah lelah namun penuh kemenangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd, suara Harits bergetar. Seluruh tim serentak sujud syukur. Dahi mereka menempel di lantai, bersyukur atas pertolongan yang datang dari Yang Maha Kuasa. Mereka tidak hanya memenangkan perang siber, tetapi juga membuktikan bahwa dengan iman dan integritas, tidak ada badai yang tidak bisa dihadapi. Kemenangan ini datang karena pertolongan Allah, kata Harits setelah bangkit. Pedang Khalid bin Walid tidak hanya ada di tangan kita, tapi juga di hati kita. Skandal terbongkar, kekuasaan runtuh. Setelah menang, tim Al-Falah Tech menelusuri jejak digital. Mereka memecahkan enkripsi, mengikuti aliran data melalui VPN internasional, hingga menemukan lokasi pusat kendali hacker di Eropa Timur. Bukti digital mereka diserahkan ke Interpol, yang kemudian melakukan penggerbekan dramatis. Berita penangkapan hacker internasional ini menghiasi headline media global. Seorang whistleblower dari Krypton membocorkan dokumen pembayaran kepada hacker. Media besar menyiarkan berita, Krypton Corp terbukti sewa hacker dunia untuk menjatuhkan startup muslim. Bukti transfer, percakapan terenkripsi, dan video penangkapan hacker membuat tagar Justice for Al-Falah Tech viral di seluruh dunia. Saham Krypton anjlok ke titik terendah dalam sejarahnya. Dewan pemegang saham tak punya pilihan selain memecat Bramantio secara resmi. Transformasi Krypton dan rekonsiliasi. Farhan seorang visioner dengan rekam jejak bersih, sebagai CEO baru yang ditunjuk Dewan Direksi, dia tahu bahwa ia harus melakukan reformasi total untuk menyelamatkan perusahaan. Dia segera mereformasi Krypton Corp, menutup divisi operasi gelap, mengaudit keamanan dan keuangan, serta membentuk tim etika baru. Namun, ia sadar, reputasi hanya pulih jika bersatu dengan Al-Falah Tech. Farhan menemui Harits dengan rendah hati. Harits, kami ingin berubah. Tanpa Al-Falah Tech, publik takkan percaya. Kami ingin bekerja sama. Harits bermusyawarah dengan tim, lalu memberikan 2 syarat utama. 1. Kerjasama harus transparan dan halal. 2. Krypton wajib menjalankan kode etik Islami dan meninggalkan praktik curang. Farhan menerima tanpa ragu. Kerjasama diumumkan secara terbuka, publik menyambut positif. Krypton perlahan bangkit, sementara Al-Falah Tech menjadi simbol bahwa teknologi modern bisa maju bersama syariat Islam. Pedang Khalid bin Walid kini hadir dalam bentuk iman, kecerdasan digital, dan integritas. Dengan pedang itu, Harits memenangkan peperangan modern, bukan dengan menghancurkan lawan, tetapi dengan mengubah permusuhan menjadi kerjasama. Kebenaran dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya, bahkan di dunia penuh tipu daya. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang mengambil hikmah dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.